بشرى للمؤمنين سيدنا ومولانا محمد القائل إنما بعثت معلما أو قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Mereka mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, laula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardhun lirtikabil khati'ati. Jikalau bukan karena keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita, di antara kita niscaya gunung akan meletus, bumi akan mengeluarkan isinya karena banyaknya orang yang mengerjakan maksiat dan dosa. Dari karena itu alhamdulillah Allah mengumpulkan kita bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu bertanda kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di Telaga Kautsar bersama junjungan kita, kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan di dalam Al-Qur'an syahidan. Mereka akan menjadi saksi, dan mereka yang akan menjadi saksi di hadapan datuk mereka Rasulullah ketika kita berkumpul di permukaan bumi ini dan di majlis tempat-tempat kebaikan. Mudah-mudahan para habaib dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibetulkan untuk tetap mencintai mereka. Tidak ada sesuatu pun di dalam hati kita kotor untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para pewaris daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang yang mempunyai ilmu. Dari karena itu siapa merendahkan, meremehkan, menghina ataupun mensepelekan orang yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, berarti dia bertentangan dengan Al-Qur'an. Para ulama mereka dari awal diangkat Allah derajatnya ketika mereka mendapat ilmu, mereka mengamalkan ilmunya dan mereka menyebarkan ilmu daripada warisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para ulama dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur mereka, dan mudah-mudahan kita selalu dapat menggali, mengambil warisan junjungan Nabi Muhammad. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad, tidak ada yang sangat menjadikan tersenyum wajah Nabi Muhammad kecuali ketika kita duduk bersama para ulama, mengambil ilmu mereka, belajar dari apa yang mereka ajarkan. Dari karena itu janganlah kita meninggalkan majlis ilmu, karena itu adalah majlis hudurnya ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdur bihal Mustafa alu wa ahlul quyub. Para pejabat yang mereka adalah orang-orang yang nantinya kalau adil di permukaan bumi, mereka termasuk sab'atun yudhilluhumullahu la yawma la dhilla illa dhilluh. Mereka mendapatkan fasilitas yang istimewa di bawah naungan daripada arasy-Nya Allah ketika mereka di permukaan bumi dengan adil dan jujur, dan mereka kasih sayang kepada umat, kepada rakyat dan kepada orang yang di sekitarnya. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan lahiriah dan batiniyah untuk mereka menjalankan amanah dan tugas, terutama ketua DPRD yang berhadir di tempat majlis kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ulun merasa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena ulun diminta hadir, diundang dan disuruh lagi bepandir berbicara, padahal ulun bukan ahlinya. Dan ulun datang dari kota Kandangan yang terkenal di Kandangan itu haruannya panjang-panjang, bisa sampai 5 meter.
Bukan haruan iwak, tapi haruan maharu dodol. Kandangan, alhamdulillah, punya ikatan batin pondok pesantren dengan yang ada di sini. Karena apa? Pondok pesantren yang ulun miliki namanya Dalam Pagar, mengambil berkah kampung Datuk Lampayan yang ada di Martapura Dalam Pagar. Sedangkan di sini pondok pesantren Al Arsyadi, datuknya. Jadi di sini datuknya, ulun kampungnya. Jadi kampung mendatangi pada tuan. Nanti kena bergantian pada tuan mendatangi kampung Sidin. Dan alhamdulillah Sidin 2 kali sudah datang ke kandangan. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan batin yang sangat kuat. Sebenarnya ulun banyak kesibukan dan rasanya mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Karena memang jadwalnya pun ulun sangat padat dari semalam. Tapi tiba-tiba jam 10 malam Allah merubah dan Allah menjadikan hati ulun luar biasa ingin melihat ayahanda Guru Handil dan ingin hadir di haulan ini. Karena apa? Haulan ini adalah haulan seorang zuriyat daripada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Al-Arif Billah, Al-Alim Al-Allamah, Al-Syekh Haji Marzuki bin Nuh bin Tamim bin Qadhi Nuaim bin Jaddina Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masih ada raitan hubungan dengan Datuk ulun. Jadi rasanya tidak pantas ulun kada mendatangi pada tuan dan ayahanda. Alhamdulillah jam 10 malam masih berbincang apakah naik pesawat, apakah pakai mobil, sampai jam setengah 12 belum lagi. Apakah naik pesawat, apakah naik mobil, naik pesawat pakai rapid test, naik pesawat ada berjarak, naik pesawat itu ini apa saja, naik mobil. Akhirnya jam 12.30 berangkat pakai mobil. Sampai di Panajam kurang lebih tadi habis sembahyang subuh jam 6 ya, jam 7. Kemudian alhamdulillah lagi itu ferinya, penyeberangannya sepertinya menunggui. Kami datang langsung masuk 3 buah mobil tambah 2 mobil yang lainnya langsung jalan. 40 menit sampai. Ini menunjukkan az-zair fi kanafil mazur. Ketika kita memang mahabbah kepada orang salihin, min mahabbatillahi ta'ala lak ayyulqa fi qalbika mahabbatul awliya. Cirinya Allah telah mencintai kita, kita akan diberikan oleh Allah terbuka hati untuk mencintai para orang salihin dan ulama-ulama yang al-amilin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat daripada ayahanda Guru Handil. Beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dijadikan tempat ini selalu tempat nuzulur rahmat, turunnya keberkahan, turunnya ilmu yang bermanfaat kepada santri, kepada semuanya yang belajar di tempat ini, sehingga menjadi pewaris dan menjadi rijalul syabab, rijalul ghad yang menjadikan kebanggaan bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, wala syakka min ajallil a'mal wa min afdalil a'mal nashru manaqibis salihin bainan nas. Di antara amal dan di antara pekerjaan yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yaitu adalah kita mengadakan haulan, membaca riwayat manaqib orang-orang yang salihin. Karena kata beliau ada 3 keutamaan yang kita dapat. Pertama, ta'udu barakatuh sahibul haul alal hadirin. Semua yang hadir akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iktida'u bihi. Kita dapat mengikuti bagaimana dakwah mereka, perjalanan mereka di dalam memperjuangkan, di dalam mereka menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka ketika mengajar, keikhlasan mereka, pengorbanan mereka dan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga ini yang terpenting kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, rabtul khalaq bis salaf. Rabtul khalaq bis salaf. Hubungan batin kita yang sekarang ini akan terhubung dengan aslaf, orang-orang yang terdahulu, dengan sebab kita mengadakan haulan, dengan sebab kita membaca manaqib mereka. Rabtul khalaq bis salaf itu disebabkan dengan kita membaca manaqib, kita mengadakan haulan. Alhamdulillah, haulan pada hari ini luar biasa dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua. Jadduna Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau selalu berdoa
Di antara doa beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, di antaranya apa? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Setiap zuriat dari datu kelampayan apabila berdakwah kepada satu tempat, mereka berdoa, ya Allah, saya letakkan di tempat ini zuriat saya, keturunan saya, untuk mendirikan salat dan menyampaikan daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu kita lihat dari majlis ta'lim, dari apa yang telah disampaikan sahibul haul di tempat ini dari tahun 1955 dapat disambung oleh ayahanda Guru Handil Al-Imamul Haddad. Beliau berkata, inna sirral aba la syakka yu'ta hul banin bil jiddi fis salihat. Rahasia keberkahan daripada ayah dan daripada datu-datu orang-orang yang salihin terus akan mengalir turun kepada anak cucunya ketika anak cucunya mengikuti jalan daripada ayah dan datu-datu mereka itu. Kalau para orang Hadramaut, mereka mengatakan qadaman ala qadamin, saqan ala sarkin, mereka berjalan di atas jalan daripada datu-datu mereka. Jadi alhamdulillah kita yakin pondok pesantren ini, majlis ini, haul ini adalah haul yang mendapatkan keberkahan dan nadrah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya juga para alim ulama, orang-orang salihin, mereka selalu berdoa. Doa mereka, Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Setiap orang yang masuk ke tempat orang-orang yang salihin selalu mendapatkan doa daripada orang yang salihin tersebut. Di antara doanya mereka memintakan keampunan setiap orang yang masuk ke dalam rumah orang-orang yang salihin. Dari karena itu pernah ada kejadian seorang yang saleh, yang alim, yang zahid bernama Malik bin Dinar. Rumah beliau kemasukan maling. Jadi maling masuk ke rumah orang yang salihin. Dan Malik bin Dinar orangnya orang yang zahid, kada bisi apa-apa, bukan orang yang sugi, bukan orang yang kaya. Manakala maling masuk ke dalam rumah beliau, mau cari duit kadada, mau cari mungkin handphone yang mahal kadada. Zaman sidin maginanya kadada handphone. Mau cari harta kadada, akhirnya apa? Maling tadi terduduk dan kada kawa keluar. Sebab rumah orang-orang salihin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallas salihin. Allah senantiasa memelihara orang-orang salihin. Bangun daripada Syekh, daripada seorang yang saleh, Malik bin Dinar. Lalu takun lawan yang masuk tadi, mau apa tujuan? Sebenarnya ulun nak mengambil barang pian di dalam rumah, tapi kada kawa dan kada ada yang mau diambil. Kata Malik bin Dinar, mari aku akan berikan kepada engkau yang lebih berharga daripada harta. Lalu diajari berwudu si maling tadi. Lalu disuruh duduk di sajadahnya seorang yang salihin daripada Malik bin Dinar tadi. Lalu disuruh sembahyang 2 rakaat. Lalu disuruh berdoa, diaminkan oleh orang yang saleh, dan orang yang saleh doanya selalu terbuka langit. Setelah itu apa? Selesai, si maling tadi gembira hatinya, bahagia hatinya, dan kayaknya lebih gembira daripada dapat harta, seperti orang yang mencuri dan mengambil harta. Setelah bertemu dengan kawanannya yang maling juga, kenapa kelihatan lebih gembira, lebih senang, lebih bahagia? Apakah dapat banyak harta? Bukan. Hatiku telah dibukakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatiku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang salihin. Dengan berkat aku diajari, dengan berkat aku duduk, dengan berkat aku didoakan oleh seorang yang saleh, itu Malik bin Dinar. Jadi kita apabila masuk ke rumah orang salihin, sekurang-kurangnya dosa kita diampuni Allah. Kalau tidak, kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan rahasia mereka. Tapi kalau maling masuk ke rumah orang yang bukan orang saleh, coba kita lihat. Ada kejadian, ini maling masuk ke tempat orang yang beringunan ayam. Sampai di sana, diambilnya semua ayam yang ganal-ganalnya. Setelah itu yang anak-anaknya kada diambilnya. Malah di situ ketika hendak bulik, maling tadi menulis lagi, terima kasih banyak, nanti tolong jaga akan ganalakan anaknya, kan ulun ambil pulang. Artinya apa? Beda rumah orang yang salihin dengan orang yang biasa. Demikian atabarruku bis salihin
wa bi athari salihin yazidu rabtatan wa yazidu quwwatan wa yazidu imanan wa yazidu mahabbatan, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ketika kita berkumpul dengan orang salihin, ketika kita duduk di tempat orang yang salihin, ketika kita mengambil berkah daripada tempat-tempat dan daripada bekas orang yang salihin, yazidu quwwatan ay quwwatul iman wa yazidu rabtatan, menjadikan bertambah rabtah, ikatan hubungan batin dengan orang-orang salihin, wa yazidu imanan, bertambah iman, dan menjadikan kita bertambah mahabbah kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir dari dalam pagar, Al-Arif Billah Sahibul Haul datang ke sini, ulun aja dari kandangan ke sini, rasa jauhnya luar biasa. Bagaimana dulu beliau mungkin dengan apa datang ke sini berdakwah di satu tempat yang mungkin dahulu belum ada lagi fasilitas seperti sekarang. Tapi beliau berhasil menjadikan tempat yang ini dulu ardun mayyitun, tempat yang dulunya tidak ada apa-apa. Yuhtahil arda ba'da mautiha, yuhil arda ba'da mautiha. Sekarang memancar nurul ilmi, sekarang memancar daripada nur keberkahan, sekarang menjadi sebab turunnya rahmat Allah karena di sini diajarkan ilmu warisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, ulun teringat ada satu cerita seorang yang saleh minas sada ahlil bait di negeri India. Beliau daripada bangsa Al-Abbas. Beliau tinggal di satu hutan, di satu tempat di hutan, gurungnya pun kadang di atas pohon. Makanan kadang ada, tapi beliau alhamdulillah hidup aja, sehat aja, dan kuat aja. Ketika itu orang-orang di sana masih lagi banyak yang non muslim, menyembah berhala dan yang lainnya. Ketika melihat as-sayyid tersebut di atas pohon, mereka membawakan makanan. Setelah membawa makanan, menyerahkan kepada Habib tersebut, bersalaman, pulang, hatinya terbuka, akhirnya masuk Islam. Terus datang lagi rombongan, beri makanan, salaman dengan Habib, pulang, masuk Islam. Berita ini tersebar sampai kepada raja yang ada di India tersebut, sehingga raja tersebut marah dan mengancam kepada rakyat, kalau masih datang ke sana lagi, nanti itu Habib atau Sayyid atau itu orang yang saleh tadi akan dibunuh dan hutannya akan dibakar. Terus terjadi banyak orang-orang yang datang ke tempat beliau, masuk Islam, bersalaman, ngantar makanan, masuk Islam, bersalaman, ngantar makanan. Bukan dipaksa, dari berkat bersalaman masuk Islam. Subhanallah, keberkahan orang-orang saleh ini. Akhirnya apa? Raja bersama tentaranya merintahkan untuk hutan itu dibakar. Ketika sudah siap dengan tentara bergajah dengan kekuatan hendak membakar hutan tersebut yang Habibnya ada di atas pohon, itu tentara bergajah mau dihadapkan kepada Sayyid tersebut. Habib tersebut berkata, wahai pasukan nyamuk, wahai pasukan nyamuk, serang itu tentara-tentara bergajah tadi. Itu nyamuk berjuta-juta langsung menyerang, gajahnya mati, tentaranya banyak mati, tinggal rajanya aja lagi. Hanya dengan pasukan yang kecil Allah memberikan pertolongan, sehingga raja tersebut mengatakan silahkan tinggal di sini dan tidak diganggu lagi. Kemudian raja setiap hari Jumat datang kepada Sayyid tersebut mengantari makanan dan bersalaman. Setelah itu raja tersebut meninggal. Setelah meninggal, adatnya di sana kalau meninggal dibakar. Tapi ketika mau dibakar, raja tersebut tidak hangus. Bahasa kita kada hancur, kada hangit, kada terbakar, sehingga membingungkan. Kan biasanya kalau dibakar pasti hangus. Ditanya kepada Al-Habib Al-Abbas tersebut, apa kata beliau? Tidak akan mungkin bisa terbakar raja tersebut. Karena apa? Dia setiap hari Jumat bersalaman dengan aku, sedangkan aku setiap hari bersalaman dengan datukku Nabi Muhammad SAW. Dan ini pernah terjadi. Sayyidina Anas bin Malik ketika beliau menjamu tamu dengan sahabat yang lainnya, beliau ada punya kain. Kain itu disiapkan untuk letakkan makanan. Dan ketika makanan itu selesai, kain tersebut diambil. Kata Anas bin Malik, wahai sahabat, itu kain bakar di tungku yang ada apinya sangat banyak. Kemudian ketika dibakar, itu kain tersebut tidak terbakar. Terus ditanyakan kepada Anas bin Malik, wahai Sayyidina Anas, kenapa kain ini tidak terbakar? Kain ajaibkah? Atau kain apa? Setelah itu Sayyidina Anas mengatakan, kain ini pernah disentuh oleh Nabi Muhammad
Kain ini pernah disapukan ke bibir Nabi Muhammad SAW ketika beliau selesai makan. Tidak akan terbakar sesuatu yang pernah disentuh oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Anas mengatakan, wahai hadirin sekalian, kain yang tidak ada roh disentuh oleh Nabi Muhammad SAW tidak terbakar. Bagaimana hatinya seseorang Muslim yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Kullu man yaksha nabina fahuwa fi amanin wa salam. Fa kaifa yuharrikul nar alladhi fi qalbihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa membakar api? Di dalam hatinya ada kerinduan dan kecintaan dan ketaatan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah didatangi seseorang yang di kampung. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, itu jiran kami ada yang kerasukan jin. Bagaimana? Tolong obati akan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kada usah ngalih-ngalih, ini sandalku, bawa. Beritahu kepada orang yang di sana tadi, nih, beritahu ini sandal Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai jin, kalau kada keluar akan dipukul. Terus dibawa sandal tadi. Sampai di orang yang kerasukan jin tadi, wahai jin yang di dalam manusia ini sandal Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak keluar akan dipukul. Belum lagi apa-apa, kata jin yang di dalam, saya akan keluar. Karena apa? Saya takut kepada sandal orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung keluar jin tersebut. Beberapa lama kemudian kejadian lagi. Kejadiannya apa? Ada lagi orang kerasukan jin. Nah, terus itu ada lagi orang yang mengaku orang yang saleh, tapi sebenarnya bukan orang yang saleh. Ada orang kerasukan jin, bawa sandalku. Bila ada padahal di sandalku, nanti akan dipukulkan juga. Terus apa? Setelah sampai kepada orang yang kerasukan jin tadi, ini sandal pulang bin pulang seorang yang saleh, dia mengaku wali. Kalau kada keluar akan dipukul. Kata jin tadi, pukul ya. Bahasa kitanya tuh. Dia bukan orang yang saleh. Aku tidak takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana orang-orang yang salehin, keimanan dan ketakwaan mereka dan hubungan hati mereka kepada Rasulullah melalui wasilah dengan orang-orang yang salihin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Karena apa? Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, mahabbatus salihin wa mujalatus salihin yandariju fi dakhilu fi karamatihim wa fi inayatihim wa fi wilayatihim wa anna Allah yatafaddala ala man ahabba as-salihin wa ala man yuhibbu as-salihin ikraman lahu karamatan. Setiap orang yang mencintai orang yang salihin, setiap orang yang duduk bersama orang-orang yang salihin, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam wilayah orang salihin tersebut, dan mereka akan mendapatkan rahasia keberkahan dan karamat dan kemuliaan orang yang salihin tersebut dengan berkat keberkahan. Dan karena itu Syekhul Islam, ulama besar di kota Madinah, beliau mengatakan, akbar wasilatin linaini husnul khatimah, sebesar-besar orang yang inginkan mendapat matinya husnul khatimah adalah mahabbatus salihin, mencintai orang yang salihin. Karena apa? Ketika mencintai orang salihin, la yakhruju an dairatihim, tidak akan keluar daripada dairatul iman. La yakhruju an dairatul iman wa in irtakaba khati'atan ahyanan wa bil aks. Setiap orang yang mencintai orang salihin, dia tidak akan dikeluarkan Allah daripada iman. Imannya tidak akan keluar dari hatinya karena ada cinta kepada orang salihin. Walaupun dia ada terkerja kesalahan dan sesuatu yang terkejar yang tidak baik, namun kesalahan tersebut akan ditambah dengan kecintaan kepada orang-orang yang salihin. Jadi karena itu orang-orang salihin mengatakan, inki lazurtum bima raja'tum ya sadatal hayy ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Ketika kita pulang dari majlis haul seperti ini, ketika kita pulang daripada majlis seperti ini, apa yang kita dapatkan? Inki lazurtum bima raja'tum, apa yang kita dapat? Qulu raja'na bikulli khairin, segala dosa kalian diampuni Allah, segala hajat kalian dikabulkan Allah, segala keinginan kalian akan diberikan oleh Allah, dan kalian nanti akan bersama orang salihin yang kalian datangi tersebut. Ya sadatal haimah qulu raja'na bi kulli khair wajtama'al far' wal usulu, kita terhubung dengan Nabi Muhammad bersama dengan orang salihin tersebut. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Atas beliau mengatakan, aqallu ma yu'ta, paling kecil diberikan kepada orang yang duduk dan cinta kepada orang salihin dan hadir seperti ini, ayyafirullahu dzunubah, diampuni dosanya. Wa a'la martabat,
setinggi-tinggi derajat yang diberikan Allah kepada orang yang hadir seperti ini, yu'ta martabatu dzalikal wali, Allah akan berikan sir rahasia kepada orang yang cinta kepada orang saleh tersebut, baik dia, anak dia, cucu dia ataupun keturunan dia. Dari karena itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita diundang daripada sahibul haul. Da'watul wali wa da'watus salihin tu'athiru fil qulub wa tu'athiru fis sulb. Setiap panggilan daripada orang-orang salihin melewat rohaniah mereka ketika kita hadir menjadikan hati kita terbuka, tunsyi'u imanan kamilan wa yaqinan rasikhan la yakhruju an dairatil iman, menjadikan iman kita dikuatkan Allah, menjadikan iman kita disempurnakan Allah, dan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ulun teringat perkataan Imam Taqiyuddin ketika beliau datang ziarah ke pondok pesantren Imam Nawawi. Beliau mengatakan, wa fi daril hadits latifu ma'nan ala busutin fa asbu wa awa la'alli an analu biharri wajhi qadaman massahu qadamun Nawawi. Ketika aku masuk pondoknya, tempat di mana dulu Imam Nawawi mengajar, di sana aku melihat di mana hamparan dulunya Imam Nawawi mengajar, tempat beliau duduk, tempat beliau beribadah. Disitulah tempat ketenangan, kerinduan dan turunnya keberkahan. Semoga dengan aku datang ke tempat itu mendapatkan keberkahan, keberkahan dari Al-Imam Nawawi, keberkahan dari orang-orang salihin, karena aku bersentuh dengan apa yang mereka pernah sentuh dulu. Dari karena itu Imam Haddad mengatakan, orang yang di alam barzah i'tinaduhu akthar daripada ketika masih hidup mereka. Orang yang di alam barzah, mereka sangat memperhatikan kita, mereka sangat mendoakan kita, mereka selalu menadhrah kita, mereka selalu memandang kita. Dari karena itu jangan kita lupakan, jangan kita jadikan orang-orang salihin yang sudah mendahulu kita terlupakan. Jadikan wadzakir fi ayyamillah, jadikan hari-hari besar orang-orang salihin sebagai hubungan rabbah qulubana wa qulubahum wa arwahana wa arwahum, sehingga kita akan berkumpul bersama mereka. Al-ma'u ma'aman ahab huna wa fil munkalab. Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan. Terakhir ulun minta ampun, minta halal kepada ayahanda Guru Handi. Sebenarnya ulun kada pantas, cuman ini sebagai ungkapan kebahagiaan ulun, dan alhamdulillah ulun senang luar biasa. Cuman kalau supaya pian nyaman mengundang rancak ulun, kawinakan ulun di sini. Ini mungkin bini ulun melihat siaran langsung. Bila bulik kada wani bulik kena ulun. Kada apa-apa. Inya paham aja sudah. Ulun kada wani jua. Hujannya mun pian anak bini tunjuk. Tunjuk. Hanya tunjuk. Hah? Enggih. Tinggal tunjuk. Dulu mun sebuting ditinggal tunjuk ampat saja, baik na ada. Apalagi na ada profilnya sudah tahu. Alhamdulillah, ikatan batin dari pondok pesantren Dalam Pagar dengan pondok pesantren Al-Arsyadi insyaallah jadi ikatan batin rohaniah sehingga menjadikan terhubung dengan jaddina Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf salah khilaf segala apa yang ulun ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.